Hai, perkenalkan nama saya Alia Ristia Oktaviani dari kelas 11 TKJ 1. Hai semuanya, pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya bagaimana data bisa dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya, bahkan ke satu dunia? Jawabannya, ada dua model penting di dalam jaringan komputer, yaitu model OSI dan model TCP/IP. Di dalam video ini kita akan membahas fungsi setiap layer, perbedaan keduanya, dan perangkat apa saja yang bekerja di dalam tiap lapisan. Yuk kita mulai. Model OSI, Open System Interconnection, adalah kerangka kerja konseptual 7 lapis yang menguraikan fungsi komunikasi jaringan komputer secara struktur, mulai dari lapisan fisik hingga aplikasi. Model ini memungkinkan komunikasi yang seragam antara berbagai perangkat dan sistem, dengan setiap lapis memiliki fungsi spesifik untuk mengatur data protokol komunikasi, sehingga mempermudah pemahaman, pengembangan, dan pemecahan masalah jaringan. Yuk kita bahas lapisannya dari yang paling bawah ya. Yang pertama yaitu ada physical. Fungsinya mengirim bit lewat media fisik seperti kabel dan hub. Yang kedua yaitu data link, mengatur pengiriman frame di suatu jaringan lokal, MAC address, Ethernet, ARP. Yang ketiga, network, yang menentukan rute data menuju tujuan, IP, ISMP. Yang keempat, yaitu transport, mengatur pengiriman data, memastikan sampai dengan benar TCP, UDP. Yang kelima, session, mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat, NetBIOS dan RPC. Yang keenam, presentation, mengubah format data, misal inskripsi, deskripsi, komprehensi, JPEG, atau SSL. Dan yang ketujuh, yang paling terakhir, yaitu ada application, tempat aplikasi berinteraksi dengan jaringan HTTP, FTP, dan SMTP. Nah, bayangkan, kamu mengirim pesan lewat internet. Setiap layer punya tugasnya sendiri, dari mengubah data menjadi sinyal listrik, mengatur alamat IP, sampai menampilkan pesan di layar penerima. Sekarang, mari kita lihat perangkat jaringan yang bekerja di setiap lapisan, yaitu yang pertama, physical layer, mengirim sinyal fisik melalui hub, repeater, kabel UTP, fiber optik. Yang kedua, data link layer, mengatur MAC address dan frame switch bright in IC. Yang ketiga, network layer, mengatur alamat IP dan routing data. Router layer, 3 switch. Jadi, kalau kamu lihat sebuah switch, berarti dia bekerja di layer 2. Tapi, kalau kamu lihat router, itu dia bekerja di layer 3, karena dia menentukan rute antar jaringan. 2 hours later. Yuk kita bahas dari yang pertama, yaitu application layer. Fungsi utamanya menggabungkan fungsi application, presentation, dan session dari OSI, menyediakan layanan langsung ke pengguna. Contoh protokolnya ada HTTP, FTP, DNS, dan SMTP. Yang kedua ada transport layer. Fungsi utamanya mengatur komunikasi antar host, memastikan data terkirim dengan benar. Contoh protokolnya yaitu ada TCP dan UDP. Yang ketiga ada internet layer. Fungsi utamanya menentukan alamat IP dan rute antar jaringan. Contoh protokolnya ada IP, ISMP, dan ARP. Yang keempat ada network access layer. Fungsi utamanya mengatur cara data dikirim lewat media fisik seperti kabel atau WiFi. Contoh protokolnya Ethernet dan WiFi. Bisa dibilang TCP/IP itu adalah versi praktis dari OSI. Kalau OSI itu teori untuk memahami konsep jaringan, kalau TCP/IP adalah implementasi yang nyata yang dipakai di internet. Meskipun berbeda layer,
Kedua model ini sangat saling melengkapi. Model OSI membantu kita memahami konsep, sedangkan TCP/IP membantu kita menerapkannya. Yuk kita bahas perbandingan antara model OSI dan model TCP/IP dari aspek. Aspek yang pertama yaitu jumlah lapisan. Jika OSI model memiliki 7 lapisan, lalu TCP/IP model memiliki 4 lapisan. Yang kedua, kalau OSI model dikembangkan oleh ISO, kalau TCP/IP dikembangkan oleh DARPA atau DoD. Yang ketiga, tujuannya. Kalau tujuan dari OSI model sendiri untuk model referensi teoritis. Kalau untuk TCP/IP tujuannya untuk implementasi nyata di jaringan. Nah, aspek yang keempat yaitu protokol utama. OSI model memiliki protokol utama yaitu tidak spesifik. Nah, aspek yang keempat yaitu protokol utama. Jika model dari OSI, dia protokol utamanya tidak spesifik. Namun, jika model dari TCP/IP memiliki 4 protokol utama, yaitu TCP, yang kedua IP, yang ketiga UDP, dan yang keempat HTTP. Aspek yang kelima yaitu hubungan layer. Jika OSI model hubungan layernya setiap layer terpisah dan jelas, maka TCP/IP model hubungan layernya beberapa layer digabung. Misalnya, layer application pada TCP/IP mencakup 3 layer teratas OSI, yaitu application, presentation, dan session. Teman-teman, jadi kesimpulannya, model OSI menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi langkah demi langkah, sedangkan model TCP/IP adalah cara nyata internet bekerja saat ini. Dengan memahami keduanya, kamu bisa lebih mudah belajar tentang jaringan komputer, konfigurasi perangkat, hingga memahami bagaimana internet menggabungkan kita semua.